Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Afilia dengan NPM 2578-2011. Di sini saya akan membuat tugas video wrap up ini sebagai komponen penilaian ujian tengah semester. Jadi komponen wajib yang ada di video ini yaitu demonstrasi dan validasi teknis. Siswa menjalankan demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang digabung, menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2, diimplementasikan secara konkret untuk membangun simulator logika tersebut. Jadi saya akan menjelaskan dari lab 1 atau minggu pertama. Sini ada slide ini akan menjelaskan tentang version control Git and GitHub. Pertama, kita harus memahami apa itu version control. Nah, version control itu adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Version control membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungannya mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim, mudah dalam memulihkan perubahan, pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Setelah itu kita harus memahami Git itu apa. Git merupakan salah satu aplikasi version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Karakteristik utama Git adalah bersifat terdistribusi. Nah, artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlihat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline. Nah, di dalam Git ini terdapat 3 status file kode sedang diproses. Yang pertama ada modif, yaitu kondisi di mana kita telah melakukan perubahan pada kode belum ditandai ataupun disimpan ke database Git. Lalu yang kedua ada stage, kondisi saat perubahan file telah ditangani menggunakan perintah git add. Jadi ketika kita habis membuat suatu kode, kita harus menambahkan ke dalam GitHub dengan menuliskan perintah git add bintang. Artinya file tersebut siap untuk dikunci pada versi berikutnya. Kemudian yang ketiga ada commit. Kondisi di mana perubahan telah aman disimpan ke dalam database lokal Git menggunakan perintah git commit. Ya, habis di git add kita git commit agar tahu apa aja perubahan yang sudah kita ubah dan ada penjelasannya juga. Selain menjelaskan tentang version control system, Git terus dan GitHub ya. Jadi di lab 1 ini kita disuruh menginstal dan konfigurasi awal Git dapat lihat pada tutorial berikut. Suruh menginstal Git, saya sudah menginstal. Terus lakukan konfigurasi awal, lakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Lalu ada git repository, nanti tampilannya dia seperti ini. Sebentar. Nah, ini repository. Ini repositorynya, ini gitnya, karena saya sudah menginstal lewat petani.com. petanikode.com. Install gitnya, lalu membuat repository. Sudah membuat repository, kita git init nama folder di sini.
pakai satu contoh nih. Ini saya namain di foldernya itu namanya adalah project. Lalu latihan kedua ini, buatlah sebuah repository dengan nama project. Oh, ini nama repository-nya nih. Oke, lihat di sini aja. Oke. Buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Project dan npm-nya berapa? Ini 2578 2011, lalu nama kita. Lalu teruskan untuk menyimpan draft file pada directory repository tersebut. Disimpan, lalu buat 3 file kosong untuk menjalankan perintah git status. Itu git status, nanti tampilannya akan seperti ini. Karena ini belum ditambahkan ke repository, jadi masih warna merah. Lalu untuk menambahkannya, kita harus melakukan git add. Nah, di sini setelah melakukan git add, file yang tadi sudah dibuat akan masuk ke dalam GitHub dan warna yang tadinya merah berubah menjadi hijau, yang artinya sudah masuk ke dalam GitHub. Lalu setelah itu, setelah git add, kemudian git commit. Ini git commit untuk menyimpan perubahan. Lalu jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot keluarannya. Git tag setelah git commit, lalu git tag untuk membuat tag merupakan label yang ditempel pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Kalau di buku tuh kayak penandanya itu ada bab 1, bab 2. Tapi kalau di GitHub itu penandanya tag. Kita udah buat, saya udah buat 6 tag di sini. Jadi lab 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu ini untuk memasukkan git tag-nya, git tag perintah. Pertama kita buat git tag namanya apa. Lalu setelah itu kita cek apakah sudah masuk git tag-nya. Kalau udah masuk, dia keluarannya seperti ini. Setelah itu, kalau untuk masukin ke git tag ke GitHub itu pakai git push GitHub nama tag-nya gitu. Ya. Terus salah satu kelebihan penggunaan FCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi file pada repository ke versi sebelum-sebelumnya. Jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini, ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini tidak stage ataupun commit, gunakan perintah git checkout. Jika perubahan sudah git add namun belum disimpan, gunakan perintah git reset dan seterusnya. Dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, pekerjaan biasanya dilakukan secara tim. Setiap anggota tim yang terlibat file disimpan dalam local repository yang ada di komputer masing-masing. Lalu ini GitHub. GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. Oh, Git dan GitHub, sorry. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi. Nah, jadi kalau Git itu digunakan secara lokal pada mesin pengguna, kalau GitHub itu platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Jadi Git ini kayak aplikasi, kalau GitHub itu webnya untuk naruh semua file-file kita. Setelah itu, nih cara masukin semua file kita ke repository GitHub itu menggunakan ini
menggunakan link. Sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Cara buatnya itu pokoknya nanti dikasih link. Terus cara menambahkannya itu adalah git remote ada di GitHub, lalu masukkan link yang udah disalin di sini. Setelah itu git push GitHub master untuk menghapus semua folder dan apapun itu commit git add ke dalam GitHub. Nanti jadinya akan seperti ini, sama seperti di GitHub saya tadi. Lalu selain mengupload ini enggak push tag. Oh, ini untuk nge-push git tag tadi, kan tadi ada buat tagnya. Lalu untuk nge-push ke GitHub-nya kita pakai git push origin text. Tapi kalau laptop kalian pakainya master, berarti git push master text atau GitHub, git push GitHub text. Lalu jika Anda merasa tidak cukup nyaman menjalankan perintah Git dan GitHub menggunakan CLI, ada beberapa aplikasi desktop yang dapat digunakan. Salah satu yang direkomendasikan GitHub Desktop. Ini ada juga di GitHub. Lalu selesai lab 1. Selanjutnya saya akan membahas lab 2 Zen Python. Di sini dulu. Jadi slide ini membahas tentang Zen of Python. Di sini ada banyak banget jenis-jenisnya. Jadi Python Enhancement Proposals atau PEPs berisi informasi dari komunitas pengembangan Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar masing-masing. Papers and merupakan kumpulan pedoman best practice, deskripsi fitur, dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Jadi ini misalnya kita buat kode, saya contohkan pada kode ini soalnya di sini kita unduh dulu kodenya. Oh, masa diunduh, disalin aja. Setelah itu kita buka Sublime Text. Nah, sini kita VLS. Ini kita taruh di sini. Terus adakah folder kosong lain? Oh, ini udah ada foldernya. Kita buat folder baru. Simpan. Oke, seperti ini. Lalu kita running untuk melihat apakah kode tersebut sudah sesuai dengan standar atau flag 8. Namanya tadi Zen of Python. Lalu kita flag 8 untuk mengecek apakah dia sudah sesuai dengan PEP Zen of Python.
Nah, ini kalau muncul seperti ini berarti tandanya belum sesuai. Cara memperbaikinya kayak ikutin aja perintahnya ini, kayak ini kolom 1, ini kolom 1. Oh, ini baris 1 kolom 8. Baris 1 kolom 8. Nah, ini missing white space. Ini kayaknya. Oh, bukan. Oke, pokoknya seperti itulah flag 8-nya. Lalu lanjut ke pokoknya yang lab 2 ini membahas tentang flag 8. Ya, membahas tentang flag 8. Tentang standar dari si Python. Tuh. Selanjutnya ada mini project di lab 3 sampai dengan lab 8. Sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Oke. Di lab 3. Kita lihat dulu, guys. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sesi laboratorium 3 atau lab 3. Di sini saya sudah membuat kodenya. Kita lihat di dalam GitHub. Sini, kita buka main dulu. Jadi main.py berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan simulator sensor suhu dan kelembapan berbasis CLI. Program menerapkan konsep Python esensial 2 seperti function, looping, conditional, modul, dan import. Jadi di sini ada, ini masih bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ada from generator import, generate temperature, generate humidity, from tabulate, import tabulate. Kode di atas jadi kode ini digunakan untuk mengimpor function sensor dari generator.py dan library tabulate untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Setelah itu, sini ada def tampilkan header. Fungsi digunakan agar kode lebih struktur dan dapat digunakan kembali. Fungsi ini menampilkan identitas program. Lalu ada di sini dev menu. Fungsi ini menampilkan menu pilihan sensor pada terminal. Jadi nanti ketika di CMD langsung keluar menunya, baca sensor kelembapan, dan keluar. Lalu di sini ada while true. Di sini ada while true. Ini adalah looping, digunakan agar program terus berjalan sampai user memilih keluar. Jika usernya mengetik 3, berarti keluar, programnya nggak jalan lagi. Kalau usernya milih 1, berarti dia akan menampilkan baca sensor suhu. Langsung ke generate temperature. Lanjut ada pilihan input. Nih, pilihan input. Pilihan input. Pilihan input ini digunakan untuk menerima pilihan user. Kayak tadi, jika dia milih 1, dia bakal ke sensor suhu, kalau milih 2, sensor kelembapan, kalau 3 itu
berarti dia bakal keluar dari menu. Lalu ada if pilihan. Conditional if, elif, dan else digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan menu. Lanjut ada suhu, generator temperatur. Program memanggil function sensor suhu dari modul generator.py. Lalu ada tablet, table header, dan tablet itu pokoknya parameter nilai dan grid. Library tablet digunakan untuk output lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi tablet ini sebagai kalau misalnya outputnya berantakan dikasih tablet, jadi outputnya rapi itu. Lalu ada break. Lalu ada break digunakan untuk menghentikan program ketika user memilih keluar. Setelah itu ada if name main berfungsi sebagai entry point agar function main hanya berjalan saat file dieksekusi langsung. Setelah itu di lab 3 ada generator.py. File generator.py digunakan sebagai modul pembangkit data sensor simulasi. Yang pertama ada import random. Ini library random digunakan untuk menghasilkan data acak. Lalu ada dev generator temperatur. Yang ini itu fungsi untuk menghasilkan nilai suhu acak menggunakan ini random round uniform 20-40 yang menghasilkan suhu antara 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Lalu ada round-nya. Round ini digunakan agar hasil hanya memilih angka 2. Oke, setelah itu ada round ini. Round ini digunakan agar hasil hanya memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, ini ada 2-nya kan di sini. Tandanya dia harus memiliki 2 angka di belakang koma. Lalu ada dev generate humidity, yaitu fungsi untuk menghasilkan kelembapan acak antara 30 sampai 90% menggunakan round lagi untuk hasil yang memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi yang lab 3 ini implementasi GitHub, yaitu project disimpan menggunakan GitHub sebagai version control untuk menyimpan source code, mencatat perubahan program melalui commit, mempermudah pengembangan dan backup project. Lalu implementasi best practice-nya itu ada kode dipisah menjadi main.py dan generator.py agar modular, menggunakan nama function yang jelas, menggunakan fungsi agar kode reusable, menambahkan validasi input agar program tidak error. Terus implementasi Python Essential 2-nya, konsep yang diterapkan itu ada function, modul dan import, looping yaitu while tadi ada, terus conditional, if, elif, else tadi ada untuk memilih menu. Setelah itu ada user input untuk menginput jawaban si user. Ada list, ada random number, output formatting, program entry point yaitu yang tadi paling bawah, name, main. Oke, kita lanjut ke ini
kita lanjut ke lab 4. Nah, di sini kita buka dulu. Jadi di program pada lab 4 ini terdiri dari dua file, yaitu generator.py dan main.py. File generator.py berfungsi sebagai modul simulasi sensor, sedangkan main.py menjadi program utama berbasis CLI untuk mengelola node sensor, membaca data, dan menyimpan log pembacaan. Kita akan membuka file generator.py, yaitu konsep Python Essential 2 yang diterapkan adalah function random module, return value, dan exception handling fungsi. Jadi di sini ada generate temperatur dan generate humidity, menghasilkan data sensor secara acak menggunakan library random. Ini import acak, kira gitu ya, ke bahasa Indonesia. Oke, kita translate lagi ke bahasa Inggris. Di sini ada if random. Ini kode tersebut digunakan untuk mensimulasikan kemungkinan sensor rusak sebesar 20%. Jika error terjadi, maka program menjalankan rise value error. Sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Hal ini menunjukkan implementasi exception handling untuk simulasi kerusakan sensor seperti pada sistem IoT nyata. Setelah itu terbuka di main. Oke, lanjut ke file main.py. Program menerapkan modular programming melalui RAM sensor OPS generator, import generator temperatur, generate humidity from the datetime, import datetime. Artinya, fungsi sensor dipanggil dari file lain agar kode lebih rapi dan reusable sesuai best practice. Jadi program di sini menggunakan registered nodes dan sensor logs untuk menyimpan node dan log sensor. Lalu ada try. Ini ada try dan accept value error untuk menangani error sensor tanpa membuat program berhenti. Data pembacaan dan error kemudian disimpan ke log menggunakan timestamp dari modular datetime. Ini modular ini. Lalu ada while true. Nah, ini while true. Dan if elif else untuk mengatur alur program sampai user memilih keluar dengan break. Dengan break ini. Ketika user memilih keluar, maka break pilihan, maka program selesai. Lalu implementasi best practice pada program ini meliputi pemisahan file berdasarkan fungsi, penggunaan function yang reusable, validasi input, logging sederhana, penamaan variabel yang jelas, penggunaan entry point. Lalu di paling bawah sini ini bisa ya, ada if name main. GitHub diimplementasikan sebagai media version control untuk menyimpan source code, memantau perubahan program, dan mendukung pengembangan proyek secara terstruktur. Oke, selanjutnya ada lab 5.
sini. Bisa lihat banyak. Di web 5 Oke, kita ke program ini merupakan simulator sensor suhu dan kelembapan berbasis CLI yang dibuat menggunakan konsep modular programming dan object oriented programming atau OOP. Struktur program dipisahkan menjadi generator.py, node.py, dan main.py agar kode lebih rapi, mudah dikembangkan serta sesuai best practice Python. Nah, jadi di sini ada generator.py, node.py, dan main.py. Pada generator.py digunakan function seperti generate temperatur dan generate humidity untuk menghasilkan data sensor secara acak menggunakan modul random program mensimulasikan suhu 20-40 derajat dan kelembapan 30-90 derajat, sama seperti tadi. Dari sini 20-40 dan 30-90. Selain itu, diterapkan simulasi error sensor sebesar 20% menggunakan if random yang ini, if random kurang lebih 0,2 dan raise value error untuk menggambarkan kondisi sensor rusak seperti pada sistem IoT nyata. Raise value error. Selanjutnya ada node.py. Diterapkan konsep OOP melalui kelas. Yang pertama ada class sensor node, yaitu ini menjadi parent class. Itu menjadi parent class, yaitu semua sensor ada di dalam sensor node. Lalu di sini ini kelas sensor. Kelas ini menjadi blueprint node sensor yang memiliki atribut node.id, lalu status, serta metode rate temperatur dan rate humidity. Rate temperatur dan rate humidity. Setiap node sensor dibuat sebagai objek sehingga program dapat mensimulasikan banyak sensor sekaligus. Yang humidity ini kelembapan, yang temperatur ini suhu. Lalu kita lanjut ke file main. Program mengelola interaksi user melalui menu CLI menggunakan looping while true, percabangan if else, list registered nodes, list sensor log. Ini ditranslate lagi. Enggak. Oke, untuk menyimpan data node dan histori pembacaan sensor, program juga menerapkan exception handling. Itu try. Nah, ini try exception agar sistem tidak crash saat sensor error. Setiap aktivitas dicatat menggunakan datetime sehingga terbentuk sistem logging dengan timestamp. Jadi kalau dia error, program itu masih tetap bisa berjalan karena ada exception-nya. Dan program ini menggunakan konsep Python Essential 2 yang diterapkan meliputi function, class dan object, method, list, looping, conditional statement, exception handling, modul, dan import. Best practice yang diterapkan adalah pemisahan file berdasarkan fungsi, lalu ada penggunaan naming conversion yang jelas, ada docstringnya, ada docstring seperti
Usable Code, dan Clean Code. Implementasi GitHub dilakukan sebagai version control untuk menyimpan source code, mencatat perubahan melalui commit, serta mempermudah pengembangan dan kolaborasi project. Lalu ada lab 6. Lab 6. Oke. Lalu ada lab 6. Program ini dibangun menggunakan konsep modular programming dan object oriented programming atau OOP dengan pemisahan file mudah dikembangkan dan mudah dipelihara. Struktur programnya itu terdiri dari sini ada generator.py, manager.py, node.py, dan main.py. Yang pertama kita akan membuka generator.py. Diterapkan konsep function, random simulation, dan exception handling. Oke. Langsung aja ke programnya. Program ini juga mensimulasikan kerusakan sensor dengan probabilitas 20% menggunakan lagi-lagi menggunakan if random. Nah, jika sensor gagal, program melempar error menggunakan rise value error. Hal ini menunjukkan implementasi simulasi kondisi nyata pada perangkat IoT. Selanjutnya, pada node.py diterapkan konsep utama OOP, yaitu class object, inheritance, polymorphism, encapsulation. Jadi di sini ada class sensor node. Jadi class sensor node ini sebagai parent class. Atributnya ada self node ID dan self status. Lalu di sini ada temperatur node dan humidity node. Temperatur dan humidity itu sebagai child class yang mewarisi kelas dari parent class. Lalu pada child class ini sebagai bentuk polymorphism sehingga setiap sensor memiliki cara membaca data yang berbeda tetapi tetap menggunakan nama metode yang sama. Jadi dia menggunakan ini read data. Karena setiap child class itu memiliki output yang berbeda. Jadi dia harus menggunakan read data untuk di override. Lalu ada manager.py. Ada class environment berfungsi sebagai controller system untuk menyimpan sensor, membaca seluruh sensor, mencatat log system. Lalu ada self registered nodes di sini. Terus ada juga self sensor logs. Program menggunakan try except untuk menangani error agar sistem tidak crash ketika sensor gagal dibaca. Lalu ada try itu satu paket sama ini. Try satu paket sama exception untuk handling error lah intinya, untuk handling error. Lalu ada pokoknya lanjut ada main.py. Program menyediakan
interface berbasis CLI menggunakan looping. Di sini ada while true, user dapat mendapatkan sensor, membaca sensor, melihat log, dan keluar dari program. File ini hanya berisi interface, sehingga logika program tetap terpisah dengan baik sesuai konsep separation of conquers. Lalu implementasi Python Essential 2 yang digunakan meliputi function, class dan object, konstruktor, inheritance, polymorphism, exception handling, looping, conditional, list dan directory, modul dan package. Lalu ada best practice yang diterapkan, yaitu modul programming, reusable code, readable code, input validation, separation of conquers, exception handling. Konsep GitHub yang diterapkan sebagai version control untuk menyimpan perkembangan project melalui commit, mempermudah backup kode, dokumentasi perubahan, dan kolaborasi antar developer. Selanjutnya ada lab 7. Di lab 7 ini, program dibagi menjadi beberapa modular agar lebih rapi. Ada generator.py, manager.py, node.py, dan main.py. Sama seperti di lab 6 sebelumnya. Lanjut ke node.py. Di sini ada kelas sensor, ada kelas temperatur dan kelas humidity. Kelas sensor itu sebagai parent class, kelas humidity dan temperatur itu sebagai child class. Konsep yang diterapkan adalah inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Polymorphism itu ada di red data, karena setiap child class mempunyai outputnya masing-masing. Setelah itu ada ini kelas low battery dan kelas sensor block digunakan untuk simulasi error sensor, seperti kalau low battery itu baterai lemah, kalau sensor block error itu sensor terhalang. Lalu ada main. Di sini lagi-lagi saya pakai try dan accept. Agar program tidak crash ketika sensor mengalami error dan program masih tetap bisa berjalan. Selanjutnya ada manager.py. Di sini saya pakai yield. Nah ini nih, pakai yield. Generator digunakan untuk mencari data anomali satu persatu secara efisien. Jadi kenapa pakai yield? Karena biar efisien cari data anomalinya. Lalu ada main.py. Oke, selanjutnya ada dev calibration function. Fungsi ini menghasilkan function baru untuk kalibrasi sensor. Contohnya yaitu kalibrasi suhu. Yang ini. Kalibrasi suhu ini. Data struktur program ini menggunakan list menyimpan node sensor, dictionary menyimpan log sensor, tuple untuk return multiple values.
Lalu implementasi best practice dari modul programming kode dipisah menjadi beberapa file agar mudah maintenance-nya. Naming converts menggunakan standard Python. Lalu reusable kode itu fungsi kalibrasi dan logging dapat digunakan kembali. Lalu ada error handling, program tetap berjalan walaupun sensor gagal membaca data. Implementasi GitHub-nya digunakan untuk menyimpan search kode, version control, dokumen perkembangan project, kolaborasi tim. Lalu kerja simulator ini, yang pertama tuh user menambahkan sensor suhu atau kelembapan. Nanti kan ada menu tuh, pilih sensor suhu, pilih sensor kelembapan. Nah, user bebas mau meriksa yang mana dulu. Lalu sensor membaca data secara acak menggunakan random. Setelah itu, jika terjadi error, program menangani dengan exception. Jadi ketika program saat di running error, dia akan dihandling dengan exception. Dan programnya itu akan tetap berjalan, tidak crash atau tidak berhenti gitu. Semua hasil disimpan ke log. Generator digunakan untuk mendeteksi anomali seperti suhu terlalu tinggi, sensor error, kelembapan abnormal. Program ini mensimulasikan sistem monitoring IoT sederhana seperti smart farming atau monitoring lingkungan secara real time. Jadi yang terakhir ada lab 8. Lanjut ke dalam lab 8. Pada lab 8 ini terdapat generator, manager, node, mind, dan sensor. Pada modul generator, mesti generator dulu. Pada modul generator, saya membuat simulasi pembacaan sensor suhu dan kelembapan menggunakan modul random, function generate temperatur. Ini bisa kita translate. Ada def generate temperatur, menghasilkan data suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan yang generate humidity menghasilkan data kelembapan antara 30 sampai 90%. Pada bagian ini juga terdapat kemungkinan error sebesar 20% menggunakan value error untuk mensimulasikan kondisi sensor malfunction. Nah, ini ada value error. Lalu ini price value error nih. Price value error ini ada exception, digunakan agar program dapat mensimulasikan kondisi kegagalan perangkat keras secara realistis. Setelah itu ada node.py. Pada modul node.py, saya menerapkan konsep object oriented programming. Jadi di sini ada kelas sensor node. Digunakan sebagai parent class yang menjadi dasar untuk seluruh sensor. Kemudian terdapat child class. Di sini ada kelas temperature node dan kelas humidity node yang mewarisi atribut dan metode dari parent class. Pada bagian ini saya menerapkan inheritance. Lalu di sini ada def read data. Konsep polymorphism diterapkan melalui metode read data karena setiap child class memiliki implementasi pembacaan data yang berbeda sesuai jenis sensor. Jadi setiap child class itu memiliki output data yang berbeda-beda sehingga harus menggunakan read data untuk implementasi pembacaan data yang berbeda. Jadi kalau di temperatur dia akan mengeluarkan output suhu, kalau di humidity dia akan mengeluarkan output kelembapan. Setelah itu ada custom exception. Di sini saya membuat low battery error dan sensor block error.
untuk membedakan jenis error sensor secara spesifik. Kalau low battery error ini tandanya baterai lemah, kalau sensor block error ini tandanya sensor terhalang. Lalu lanjut ke manager.py. Modul manager.py berfungsi sebagai controller utama untuk mengelola kode sensor logging, pencarian anomali, dan laporan kritis. Nah, di sini ada add log. Program menyimpan log baik ke memori maupun ke file TXT menggunakan mekanisme autosave. Setiap log menyimpan informasi node seperti node sensor, tipe node, status pembacaan, nilai sensor, dan timestamp. Lalu di sini ada yield. Pada method find anomalies, saya menggunakan generator dengan keyword yield agar data anomali diproses satu persatu secara lebih efisien. Jadi menggunakan yield ini efisien banget untuk mencari data anomali. Lalu ada pada laporan kritis, saya menggunakan lambda. Ini lambda line, lambda dan filter untuk memfilter data yang mengandung warning maupun error secara otomatis. Kalau ada data error, warning, baterai atau sensor block, itu akan memfilter datanya nggak kecampur gitu. Selanjutnya ada mine. Ini. Lanjut di sini ada mine. Pada bagian awal program saya melakukan import modul dari package sensor OPS agar struktur program lebih modular. Di sini ada calibration function. Pada bagian ini saya menerapkan konsep closure melalui calibration function. Fungsi ini menghasilkan fungsi baru untuk melakukan kalibrasi sensor berdasarkan offset tertentu. Nah, ini kalibrasi suhu dan kalibrasi kelembapan digunakan untuk mensimulasikan penyesuaian hasil pembacaan sensor. Lalu ada while true. Program menggunakan menu interaktif berbasis terminal agar pengguna dapat mengelola sensor secara dinamis. Di sini ada menu sensor dari menu 1 sampai 7. Lalu ada try dan accept. Nih, accept. Ini untuk handling digunakan agar program tetap berjalan meskipun terjadi error pada sensor. Lalu selanjutnya saya akan menjalankan program di sini. Terus dulu. Ini dulu deh. Return main 25782011.py. Oh. salah. Ini. Baik. Python. Nah, keluar while true-nya. Menu sensor. Ada sensor suhu, sensor kelembapan, baca semua sensor, cari anomali data, lihat log, cetak laporan sensor kritis. Jika kita pilih 1, masukkan lab 01. Oh, lab 8 aja. Lab 8. Oke, node 8 berhasil ditambahkan. Lalu kita pilih menu kedua. Kemudian saya tambahkan sensor kelembapan yaitu lab 07. Nah, keluar node lab 07 berhasil ditambahkan. Lalu pilih ketiga, baca semua sensor. Error.
Nah, ini sukses. Gitu, program berhasil membaca data sensor dan melakukan proses kalibrasi otomatis. Di sini terlihat bahwa program dapat menangani berbagai kondisi sensor secara dinamis, baik kondisi normal, warning maupun error tanpa menghentikan keseluruhan sistem. Kita coba lagi, itu ada. Walaupun dia error, tapi programnya masih tetap berjalan. Jika error terjadi gangguan sensor, maka custom exception akan dijalankan dan dicatat ke dalam log. Jika di sininya tulisan warning, sensor melewati batas tertentu, maka sistem akan memberikan warning. Kenapa dia bisa warning? Karena sudah melewati batas tertentu. Kok ini ada warning? Oke, lanjut ke 4, mencari anomali. Data anomali diproses menggunakan generator agar lebih efisien dalam penggunaan memori. Ini mencari anomali, hasilnya error, banyak errornya karena tadi menu ketiganya kita kasih berkali-kali. Lanjut ke lihat log. Nah, ini seluruh aktivitas sensor tersimpan baik di memori maupun file log. Ada error, sensor block, sukses, error juga, sensor block, low battery. Lalu kita ke 6, cetak laporan sensor kritis. Program melakukan filtering data kritis menggunakan lambda dan filter untuk menghasilkan laporan otomatis. Nah, ini menyusun laporan kritis dari database, membaca file sensor data log txt, menerapkan lambda filter, hasil filter data kritis. Ini hasil data yang sudah kita running tadi, ada 22 isu ditemukan. Oke, setelah itu kita keluar. Nah, jadi saya lupa menunjukkan ini sensor data log. Nah, isinya itu yang tadi sudah kita running, hasilnya bakal dikirim ke sensor data log. Karena itu menggunakan lambda dan filtering. Selanjutnya di sini saya sudah menyelesaikan komponen wajib video yang bagian A, yaitu demonstrasi dan validasi teknis, mulai dari lab 1 hingga lab 8. Selanjutnya ada refleksi dan tantangan. Jadi di sini yang pertama ada memikirkan materi yang paling mengubah cara pandangmu dalam program dan menjelaskan kegunaan dalam tugas ini. Materi yang paling mengubah cara pandang saya adalah object oriented programming, karena membuat saya memahami bagaimana program dapat dibuat lebih modular dan reusable. Setelah itu, ungkapkan materi yang paling menantang selama setengah semester ini. Materi yang paling menantang bagi saya adalah debugging dan exception handling, karena saya harus memahami alur error pada beberapa modul yang saling terhubung dan memasukkan kode-kode baru. Kan setiap lab memiliki peraturan dan persyaratannya masing-masing. Nah, itu untuk menyatukan mereka bisa menjadi satu dan jadi sebuah mini project yang utuh. Itu untuk menyambungkan kodenya butuh ketelitian dan pengetahuan. Terus ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan. Kendala terbesar selama praktik adalah menjaga struktur program tetap rapi ketika project mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Dari project ini, saya belajar bahwa pengembangan software bukan hanya membuat program berjalan, tetapi juga bagaimana membangun struktur kode yang efisien, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.
Oke, sekian presentasi wrap up ujian tengah semester dari saya. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.